Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Imunisasi simultan pada bayi masih kerap diragukan para ibu karena kekhawatiran akan dampaknya. Terlebih sempat ada kasus kematian pada bayi di Sukabumi, Jawa Barat usai diberikan beberapa vaksin yang dianggap sebagai akibat dari KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Padahal perlu investigasi dan rekam medis pasien untuk memastikan kematian akibat imunisasi. Imunisasi jadi salah satu hal yang perlu dipenuhi oleh setiap anak, gunanya untuk melindungi anak dari resiko berbagai penyakit berbahaya. Lalu sebenarnya seperti apa ya prosedur imunisasi yang tepat dan bagaimana mengatasi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi? Buat para ibu, pasti pernah nih ngalamin anaknya demam kalau habis vaksinasi. Nah, biasanya saat konsultasi sudah dijelaskan tuh sama dokter jika ada kemungkinan demam ataupun bengkak di lokasi suntikan. Ya, reaksi seperti nyeri, bengkak pada bekas suntikan hingga menyebabkan demam merupakan salah satu gejala KIPI ringan atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sedangkan untuk KIPI berat ditandai dengan kejang pada anak, umumnya karena alergi berat atau shock anafilaksis. Namun memang perbandingan kasusnya bisa 1:100.000 kejadian, artinya sangat jarang terjadi. Mengingat banyaknya kebutuhan vaksin yang harus dilengkapi untuk bayi baru lahir, maka pemberiannya bisa dilakukan secara simultan, yaitu dengan beberapa suntikan sekaligus di beberapa bagian tubuh berbeda. Di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2013. Itu sudah sangat banyak penelitiannya, itu terbukti aman. Bahkan ada panduan untuk memberikan imunisasi lebih dari satu tempat. Itu ada tuh dari namanya panduan dari Pink Book CDC itu. Jadi misalnya kalau bersamaan tuh di paha kiri bisa 2, paha kanan bisa 2, lengan atas bisa 2. Jadi dalam satu waktu pun 8 suntikan sekaligus sebenarnya itu nggak ada masalah. Dan itu sudah ada panduannya. Bicara soal vaksin ganda atau simultan, sempat ada sorotan nih kasus kematian bayi 3 bulan di Sukabumi, Jawa Barat yang terjadi 6 jam usai mendapat 4 jenis vaksin. Namun itu tidak serta-merta karena vaksin simultan ya. Sehingga satu-satunya cara untuk mengetahui penyebab pastinya memang harus dengan autopsi atau bedah mayat oleh tim forensik. Karena datanya yang ada terbatas, kemudian kita sebagai komite untuk menentukan bahwa ini penyebabnya adalah vaksin, tentu saja harus mengetahui lima faktor ya yang harus di review. Pertama, dilihat dari gejala klinisnya, lalu jarak waktu penyuntikan dengan reaksi, kemudian harus dilihat juga adanya kemungkinan biologis, serta penyebab lain seperti terganggunya sistem saraf pusat, dan terakhir data rekam medis pasien. Namun satu hal yang pasti, imunisasi merupakan cara paling efektif mengurangi angka kematian pada bayi, terutama karena campak, serta mampu menurunkan kelahiran pada bayi cacat karena rubella, dan terbukti aman secara penelitian. Karena itu lengkapi imunisasi dasar hingga lanjutan pada anak sesuai dengan program imunisasi nasional. Ada beberapa langkah menghadapi KIPI pada anak. Yang pertama, pastikan waktu istirahat anak cukup. Yang kedua, berikan pereda demam atau penurun panas jika diperlukan. Yang ketiga, pastikan pola konsumsi air putih pada anak juga cukup. Yang keempat, jika terjadi gejala nyeri pada bekas suntikan, Anda bisa melakukan kompres pada bagian yang nyeri. Priscilia Claudia, Sri Indro melaporkan dari Jakarta.